Izin mengenalkan diri, nama Rafael Yohada, NRT 2022.26141.1, jurusan Keimigrasian, Prodi Hukum Keimigrasian C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya telah buat yang berjudul Koordinasi Sistem Pengawasan DTNI berbasis sinergitas antara Rudenim, Jakarta, dan pemerintahan lokal. Penelitian ini dibimbing oleh dosen pembimbing satu saya, Ibu B.C. Hartati, dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Bapak Tommy Mirwanto. Dimulai dari bab 1, yaitu latar belakang. Mobilitas manusia lintas negara terus meningkat seiring perkembangan globalisasi. Di sisi lain, peningkatan mobilitas tersebut juga memunculkan berbagai pelanggaran keimigrasian seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, dan masuknya orang asing secara ilegal. Sebagai bentuk penegakan hukum keimigrasian, Indonesia memiliki Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian sebelum dideportasi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua deteni dapat segera dideportasi. Terdapat berbagai hambatan administratif maupun diplomatik yang menyebabkan proses deportasi berlangsung cukup lama. Karena itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memberikan alternatif berupa penempatan deteni di luar Rudenim dengan kewajiban melapor secara berkala kepada pejabat imigrasi. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kepadatan Rudenim, meningkatkan efisiensi negara, dan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan melalui konsep alternative to detention. Meskipun secara normatif telah diatur, dalam praktiknya pengawasan deteni yang berada di luar Rudenim masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah adanya deteni yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sehingga keberadaannya tidak lagi diketahui oleh pihak imigrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada belum berjalan secara optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya koordinasi antara Rudenim dengan pemerintah daerah serta masyarakat sekitar. Padahal, deteni yang berada di luar Rudenim hidup dan berinteraksi langsung dengan lingkungan masyarakat, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan hanya oleh Rudenim semata. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas antara Rudenim, Jakarta, dan pemerintahan lokal agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Maka dari itu muncullah rumusan masalah yang telah saya buat. Rumusan masalah 1 yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem pengawasan deteni yang berada di luar Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Lalu rumusan masalah yang kedua, bagaimana upaya strategis Rudenim Jakarta dengan pemerintah lokal setempat dalam membangun sinergitas guna pengawasan deteni di luar Rudenim Jakarta. Nah, untuk tujuan penelitian saya, itu yang pertama adalah mengevaluasi kendala dan apa saja yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan sistem pengawasan terhadap deteni yang tinggal di luar Rudenim Jakarta. Yang kedua, untuk memberikan rekomendasi model pengawasan strategis berbasis sinergitas antara Rudenim Jakarta dan pemerintah lokal. Lalu manfaat penelitiannya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keimigrasian, khususnya terkait pengawasan deteni dan koordinasi antar instansi. Secara praktik, bagi Rudenim, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penyusunan strategi pengawasan. Lalu, bagi pemerintah daerah atau pemerintah lokal, penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran yang dapat dilakukan dalam mendukung pengawasan deteni.
Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam menjaga ketertiban lingkungan. Dan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian pengawasan keimigrasian. Lalu ini penelitian terdahulu. Penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama oleh Efrida Erianti membahas peran Rudenim Pekanbaru dalam menangani imigran. Penelitian yang kedua oleh Agnes Monica Sembiring membahas peran dan tugas Rudenim Denpasar dalam proses deportasi WNA. Penelitian ketiga oleh Irma Sulastri Sinambela membahas pelanggaran keimigrasian berupa overstay dan penempatannya. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian ini tidak hanya pada fungsi Rudenim atau deportasi, tapi secara khusus mengkaji koordinasi pengawasan deteni di luar Rudenim melalui sinergitas antara Rudenim Jakarta dan pemerintah lokal. Dengan demikian, terdapat research gap yang menjadi dasar pentingnya dilakukan penelitian ini. Lalu untuk teorinya, teori utama yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum by Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh 3 komponen. Yaitu, pertama, struktur hukum atau legal structure, yaitu lembaga yang menjalankan hukum. Dalam penelitian ini meliputi Rudenim Jakarta, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta instansi lain yang terlibat dalam pengawasan deteni. Fokus analisisnya adalah bagaimana koordinasi dan pembagian kewenangan antar lembaga tersebut. Lalu yang kedua, substansi hukum atau legal substance, yaitu aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan, meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, PP Nomor 31 Tahun 2013, serta SOP dan regulasi terkait pengawasan deteni. Lalu yang ketiga adalah budaya hukum atau legal culture, yaitu sikap, komitmen, dan perilaku para pelaksana hukum. Dalam konteks penelitian ini, budaya hukum tercermin dari kemauan aparat Rudenim dan pemerintah daerah untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan membangun sinergi dalam pengawasan deteni. Lalu saya juga menggunakan, selain teori sistem hukum, penelitian ini juga menggunakan konsep good governance. Konsep ini digunakan untuk menilai kualitas koordinasi dan tata kelola pengawasan deteni. Berbagai prinsip yang relevan adalah 1. Transparansi, lalu akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi. Dalam penelitian ini, sinergi antara Rudenim dan pemerintah lokal dipandang sebagai implementasi good governance karena menekankan kerjasama, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab bersama dalam pengawasan deteni. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji aturan hukum yang berlaku, tapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Data primer akan diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan deteni. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami efektivitas pengawasan dan bentuk sinergitas yang terjadi antara Rudenim Jakarta dan pemerintahan lokal. Teknik pengelolaan data yaitu ada editing, klasifikasi data, sistematisasi data, interpretasi data. Teknik pengumpulannya seperti yang tadi saya sudah bicarakan, wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.
Penelitian ini berlokasi di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Sumber data primer, wawancara dan observasi. Sumber data sekunder, bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisa, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sebagai penutup, penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan pengawasan DTNI di luar Rudenim yang masih menghadapi berbagai kendala koordinasi. Melalui pendekatan teori sistem hukum Lawrence Friedman dan konsep good governance, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi model pengawasan yang lebih efektif melalui sinergitas antara Rudenim, Jakarta, dan pemerintah lokal. Dengan demikian, sistem pengawasan DTNI dapat berjalan lebih integrasi, akuntabel, serta tetap menjunjung prinsip kemanusiaan dan kepastian hukum. Sekian dari saya. Terima kasih.